Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Para hadirin jamaah majelis ta'lim malam Senin Masjid Pasalamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama para asatidz, para tokoh, para masyayikh, para habaib, wabil khusus Al-Jad Al-Fadil Al-Syekh Sa'id Abu Bakar Basalamah, hafizahullah wa ra'ah fi afiyah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi kehidupan kita, memberkahi rumah tangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari problem-problem kita, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita, cita-cita kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hutang piutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kehidupan kita agar bisa istiqamah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam an ikhtinathil asqiyah, yani an tuksar afwahuha wa yushrab minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Beliau pernah bersabda bahwa seseorang itu dilarang minum langsung dari mulut botol, ya. Jadi tidak ditaruh di gelas dulu, tapi langsung, ya, kalau bahasa Tegalnya itu ditenggak. Nah, ini dilarang, makruh. Tapi karohah tanzih, la karohah tahrim. Makruhnya bukan makruh haram, karena makruh itu ada dua, ada karohah tanzih, ada karohah tahrim. Ada makruh yang tidak mendapatkan dosa tapi dibenci oleh Rasulullah SAW, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci. Yang di sini makruh maksudnya makruh karohah tanzih. Nah, ada karohah tahrim, makruh tapi haram, ya, makruh tapi dapat dosa, ini namanya karohah tahrim. Perbedaannya apa dengan haram? Haram dilakukan dapat dosa, makruh karohah tahrim juga dilakukan dapat dosa. Perbedaannya apa antara makruh karohah tahrim dengan haram? Kalau makruh karohah tanzih sudah jelas, orang melakukannya tidak dapat dosa, hanya tidak disukai oleh Rasulullah, tidak disukai. Tapi kalau makruh karohah tahrim dapat dosa, sama dengan haram. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau haram ja'a bidalilin qat'i. Hukum haram itu berdasarkan hadis qat'i, la yahtaju ila ta'wil. Hadisnya itu tidak perlu ditakwil, itu haram. Ya, tapi kalau makruh karohah tanzih, makruh tapi tidak dapat dosa ketika orang melakukan, bukan makruh karohah tahrim. Itu jaa bidalilin yahtamilu ta'wil. Dalilnya itu masih bisa ditakwil.
Ya, ini seperti seseorang minum dari mulut girbah. Dulu itu nggak ada botol kayak sekarang, tapi namanya girbah. Girbah itu tempat air yang terbuat dari kulit kambing atau kulit sapi, yang penting terbuat dari kulit. Ya, mungkin di awal permulaan, mungkin di negara-negara lain sudah tidak ada, tapi di Hadramaut masih ada. Girbah itu masih dipakai. Bahkan anak masih sempat minum dari air yang disimpan di girbah. Jadi kalau di Jawa itu ya gentong lah. Gentongnya Hadramaut Timur Tengah itu pakainya girbah, nggak pakai gentong. Kalau gentong di sini kan bikinnya pakai tanah. Tujuannya supaya air itu adem, dingin. Nah itu kalau ditaruh di kulit, air itu cepat adem, dingin. Diminum itu enak. Mungkin di awal masih bau kulit, tapi kalau sudah lama, maka air itu akan. Itu dari zaman Rasulullah sudah dipakai girbah. Nah minum langsung dari mulut girbah itu makruh hukumnya. Nah kalau zaman sekarang berarti dari mulut kendi itu langsung minum, nggak taruh di gelas dulu, atau dari botol, dari eskan, tahu eskan ya, nah itu langsung. Jadi dianjurkan, Rasulullah menganjurkan itu taruh di gelas dulu, baru kita minum. Alasannya apa? Alasannya satu, terutama kalau seperti girbah atau gentong atau termos, itu kita nggak tahu dalamnya ada hewan apa. Ya, mungkin kalau botolnya khusus punya kita dan botolnya itu bening, mungkin kemakruhan itu hilang karena alasan makruhnya itu kita nggak tahu dalamnya apa. Yang kedua, kalau botol itu berbarengan, kita bareng-bareng minumnya. Karena orang itu terkadang tidak mau bekasnya orang lain. Ya, yang minum siapa kadang kita nggak tahu. Ya, beda kalau di majelis ta'lim. Nah, nanti kita akan bercerita tentang sahabat Ibnu Abbas ketika masih kecil duduk di samping kiri Rasulullah SAW. Nanti akan datang hadisnya. Nah itu beberapa alasan, karena terkadang ada bakteri, mungkin kita nggak tahu ada hewan apa, nanti menyebabkan penyakit. Ala kulli hal, Rasulullah tidak melarang sesuatu illa fihi hikmah, kecuali di situ ada hikmah besar. Ya pasti, itu pasti. Walaupun larangannya itu hanya makruh, seperti kemakruhan ketika kita pakai air al-musyammas yang terjemur oleh sinar matahari, dan air itu ditempatkan di tempat yang terbuat dari bejana, logam. Itu Rasulullah melarang, itu tidak sampai haram, tapi makruh karahatan sih. Itu ada hikmah di dalam itu, karena ketika tempat yang terbuat dari logam itu terkena panasnya sinar matahari, dia akan mengeluarkan huzumah. Huzumah itu racun, senyawa yang akan membuat kita sakit. Sakitnya terkadang sakit berat seperti lepra dan lain sebagainya, al-judham wal baras, penyakit belang, penyakit kulit dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah melarang. Jadi Rasulullah itu melarang sesuatu mesti di situ ada apa? Ada hikmah. Nah, mungkin Rasulullah hanya sekedar melarang, enggak? Ini. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fissiqa awil girbah. Jadi Rasulullah itu berkali-kali melarang. Ini hadisnya Abi Hurairah, tadi hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabatnya lain yang meriwayatkan. Jadi langsung ini dikuatkan oleh hadis yang kedua, melarang Rasulullah SAW seseorang meminum dari mulut tempat air, ya, awil girbah, tempat air yang terbuat dari kulit tadi. Kemudian dalil di mana itu tidak sampai haram, ini hadis berikutnya. An Ummi Thabit, dari sahabiyah, sahabat perempuan, namanya Ummi Thabit, julukannya kunyahnya Ummi Thabit, namanya Kabsyah binti Thabit, ukhti Hassan bin Thabit, saudaranya Sayyidina Hassan bin Thabit. Antum tahu Hassan bin Thabit? Hassan bin Thabit itu syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahli syair
yang ada di zaman Rasulullah sampai dijuluki syair Rasulullah, ahli syairnya Rasulullah. Jadi antum tahu nggak ada qasidah namanya qasidah burdah, ya? Itu sebelum ada burdahnya Al-Imam Al-Busiri itu sudah ada burdah. Di zaman sahabat itu sudah pernah ada burdah. Ya, burdahnya siapa? Sayyidina Hasan bin Thabit membuat pujian-pujian untuk Rasulullah SAW. Ya, sampai dijuluki syair Rasulullah SAW. Itu dulu pernah sebab Islami, sebab masuk Islamnya itu dakhala Makkah. Beliau masuk Mekah. Nah, di Mekah itu dulu fi awailil Islam, di awal permulaan Islam, itu yang masuk Islam itu dari kalangan-kalangan rendah, dari kaum budak. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Ammar bin Yasir. Itu kalangan-kalangan budak di Mekah itu pada masuk Islam. Tapi musuhnya itu konglomerat. Ya, musuhnya itu pembesar-pembesar dari kalangan Quraisy. Itu musuhnya Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah itu terhambat. Walaupun lebih lama di Mekah Rasulullah berdakwah daripada di Madinah. Tapi yang memusuhi itu pembesar. Bahkan mereka memprovokasi setiap orang yang akan masuk ke Mekah. Ya, memprovokasi supaya membenci Rasulullah SAW. Nah, itu saking bencinya. Ja'a yaum minal ayyam, satu hari datang ke Mekah Sayyidina Hasan bin Thabit. Masuk ke Mekah. Itu sudah diprovokasi oleh Abu Jahal. Ya, diprovokasi. Abu Jahal memberikan satu kantong emas. Satu kantong emas, emas loh ini. Ya, beratnya kayak apa itu emas? Satu kantong. Ya, yaqul Abu Jahal li Hasan bin Thabit, ya Hasan, qul qawlan syi'ran balighan tadhummu fihi Muhammadan. Hai Hasan, aku kasih kamu darahim ini, dananir ini, emas, ala an taqula syi'ran balighan tadhummu fihi Muhammadan. Ente bikin syair, ya, yang baligh, yang bagus, tadhummu fihi Muhammadan, yang ada celaan untuk Muhammad. Apa kata Hasan bin Thabit? Kaifa adhummu syakhsan lam a'rifah? Bagaimana saya akan mencela seseorang yang saya nggak tahu? Kata Hasan bin Thabit, belum kenal saya dengan Muhammad. Kata Abu Jahal, intadhir, tunggu sebentar lagi dia lewat. Kata Abu Jahal, nanti sebentar lagi yamur, mau ke masjid. Ya, nanti kalau sudah lewat, kul fihi dhamman. Ya, nanti bikin syair di situ ada celaan untuk Muhammad. Begitu Rasulullah SAW lewat, apa yang dilihat oleh Hasan bin Thabit itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh orang-orang kafir, musuh-musuhnya. Ya. Min salamati qalbi wa min safai qalbi. Dari dalam hatinya Hasan bin Thabit mengatakan ketika Rasulullah lewat, ya Abu Jahal, hai Abu Jahal, inna hadzal rajul la yudam. Hai Abu Jahal, orang tadi yang lewat enggak pantas dicela. Nggak pantas dicela. Orangnya ganteng, akhlaknya bagus, baunya wangi. Kaifa adhummu syakhsan mithla hadha? Bagaimana saya akan mencela orang seperti itu? Dilempar itu emasnya yang sudah dikasih, dilempar. Datang ke Rasulullah SAW, fa amana bih, maka beliau beriman kepada Rasulullah. Fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Itu. Ini hadis ini dari adiknya Hasan bin Thabit, ya, namanya Kabsyah. Radhiyallahu anhu maqalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fashariba min fi girbatin mu'allaqatin qa'imah.
Ini dalil bahwa yang seperti ini dalam keadaan darurat itu boleh. Antum minum dari es kan ketika darurat itu boleh. Ya, Rasulullah masuk masuk di tempatnya Ummu Thabit. Ya, fasyariba min fi girbatin, maka beliau meminum dari mulut girbah tempat air tadi, mu'allaqatin qa'iman. Faqumtu, maka aku segera bangun. Maka aku bangun, kata Ummu Thabit ini. Aku bangun, ila fiha faqata'tuhu. Maka aku berusaha supaya Rasulullah berhenti dari minum tersebut. Jadi supaya minuman yang di dalam tempat air itu enggak habis. Ummu Thabit, perempuan ini kepingin ambil berkah dari bekas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innama qata'atha litahfadha mawdi'a fami Rasulillah. Kenapa Ummu Thabit ini memotong ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum? Litahfadh mawdi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipotong itunya apa namanya? Girbahnya itu, kulitnya dipotong, mau ambil itu yang bekas Rasulullah itu. Itu dipotong. Mau ambil berkah dari bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tatabarrak bihi wa tasunu 'anil ibtidal. Subhanallah ya. Jadi saking kepingin ambil berkah dari Rasulullah SAW. Dan ini satu hadis ini yufidu jawaz syurb qa'iman wa min famil ina alladhi la yura dakhiluhu mubasyaratan. Dibolehkan orang meminum dari apa? Dari mulut langsung. Berarti menunjukkan bahwa ini tidak haram. Hanya makruh karena ada larangan dan Rasulullah melakukan. Ya. Orang minum sambil berdiri hukumnya apa? Makruh. Tapi Rasulullah juga pernah minum sambil berdiri. Ini dalil bahwa makruhnya itu nggak sampai haram, bukan makruh karahat tahrim. Nanti insya Allah akan dibahas kapan seseorang dibolehkan minum sambil berdiri. Ya. Yang kedua, jawazut tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil bahwa seseorang itu boleh mengambil berkah dari bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syaritata an la ya'khudh madharul ibadah wa taqdis. Ya, dengan syarat tidak mengambil madharul ibadah. Kalau haji ke sana ke Mekah itu tidak mengambil sesuatu yang ada madhar dalam ibadah. Contoh seperti ambil puingnya masjid atau ya kan kayak orang-orang Indonesia itu sampai di masjid itu di Saudi ada satu masjid yang isinya itu nama orang di situ sampai ditutup itu masjidnya karena nama orang di situ itu sudah melukai madharul ibadah ya, bikin aib di situ, itu tidak boleh seperti itu. Itu kenapa kok kain Ka'bah itu diangkat kalau musim haji? Karena kain Ka'bah itu nanti madharul ibadah nanti bisa dipotong-potong sama orang Jawa. Iya, bisa habis itu. Jadi ada hikmahnya di mana di Mekah itu pemerintahannya bukan pemerintahan seperti di Indonesia, bebas. Tapi nggak boleh ngambil berkah dari itu. Nah, ada hikmahnya, kalau enggak bisa habis itu kain Ka'bah diambil sama orang Indonesia. Bisa dijualin dengan harga mahal di sini. Iya kan? Enggak bebas saja, banyak yang jual kain Ka'bah kan. Ya, bahkan replikanya banyak dijual dengan harga mahal replikanya itu. Itu makomnya Rasulullah, kalau nggak ada syurtohnya, nggak ada polisinya bisa habis itu. Pagar-pagarnya itu, nisannya bisa habis dicuali. Antum kalau ke kuburan Wali Songo itu kalau nggak ada yang jaga itu bisa habis. Seperti di Sunan Gunung Jati itu kayunya prigis, tahu prigis ya? Dicoeli sama orang itu bukan rayap yang habisin, itu manusia yang habisin. Itu madharul ibadah. Ya kalau mungkin di makom ya mungkin tidak masalah, tapi kalau sudah di masjid masjid itu bisa habis, repot nanti. Itu syaratnya itu. Kemudian syaratnya tidak boleh itu menjadi syai' lazim.
melazimi sesuatu. At-tabarruk jaiz, mengambil berkah itu boleh dan dianjurkan. Berkahnya siapa saja, ketika kita husnudzon dengan orang, ini orang soleh, itu kita boleh. Tabarruk bi atharih itu boleh, ngambil bekas minumnya, itu boleh. Yang tidak boleh itu melazimi itu. Jadi seolah-olah itu dari segala sesuatu loh ya. Nggak boleh. Begini, contoh kalau kita minum obat, kalau kita melazimi kalau yang menyembuhkan itu bodreknya, ya, itu tidak boleh, itu bisa yu'addi ila syirik. Itu hanya sebab, tapi sebab ghair lazim, bukan sebab yang ada keterkaitan erat dengan qudratullah, tidak ada. Itu hanya Allah ciptakan sebab. Buktinya banyak orang minum bodrek nggak sembuh, iya kan? Banyak orang minum Panadol juga nggak sembuh, banyak. Jadi jangan jadikan sebab lazim. Tidak boleh, dalam ilmu tauhid itu dilarang menjadikan sebab itu lazim. Karena qudratullah enggak la tata'allaq bihadhil asbab, enggak akan terkait dengan asbab ini. Ini pembahasan panjang tentang masalah tauhid, nanti antum bisa salah paham nanti. Ala kulli hal meyakini itu tidak boleh. Walaupun itu hanya sebab, tidak boleh. Ya, sebab itu jangan diyakini lazim. Hanya sekedar sebab gitu aja. Jadi tabarruk boleh, tapi kalau sampai seperti itu tidak boleh. Nanti yu'addi ila syai'in batil, ya, berbahaya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafakh fi syarab. Meniup air ketika akan diminum itu tidak boleh. Walaupun lagi panas. Ya biasanya yang sering itu kalau lagi ditiup ya lagi panas, dalam keadaan panas. Kalau dingin ngapain ditiup, ya kan? Ya, itu tidak boleh ya, hukumnya makruh. Faqala rajulun al-ghadatu araha fil ina. Faqala ariqha. Aku melihat ada kotoran dalam tempat tersebut. Ya, kata Rasulullah jangan ditiup. Tapi yang ada kotorannya itu kotorannya diambil atau ditumpahkan yang ada kotorannya, nanti selebihnya diminum. Jadi tidak boleh. Jadi kalau panas bagaimana? Didiamkan dulu, jangan ditiup. Didiamkan dulu, nanti kalau sudah mending, tidak terlalu panas. Nah, jadi kalau bikin kopi terlalu panas ya nanti dulu minumnya, sabar. Ya kalau bisa baca bismillah 100 kali nanti kan dingin. Ya, baca bismillah 100 kali mesti dingin, kan lama. Baca bismillah 100 kali nanti bisa dingin tuh. Tidak terlalu panas lah. Qala inni la arwa min nafsin wahidah fa abnil godaha idzan anfik. Fa'abinil godaha idzan anfik. Ya, maka jauhkanlah itu air yang ada gitu dari mulutmu. Jadi tunggu dulu, dibuang dulu, jangan ditiup. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekedar niup. Ini ada hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina aw yunfakh fih. Meniup atau bernafas dalam air. Jadi di pertengahan minum, kalau kita mau ambil nafas, itu dilepas dulu gelasnya. Jangan bernafas di dalam, jangan. Jangan seperti minumnya anak kecil, jangan. Tapi kalau mau ambil nafas, lepas dulu itu wadahnya. Baru kita ambil nafas, nanti minum lagi. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini ada babnya khusus dalam di Riyadhus Shalihin. Bab adab asyurub wastihbab tanaffus thalathan. Ambil nafas 3 kali ketika minum. Jadi minum itu jangan seperti onta. Dep, langsung habis 1 gelas. Itu seperti minum onta. Rasulullah SAW bersabda an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Ya. Kalian antum jangan minum seperti minumnya onta, kata Rasulullah. Engkau jangan minum seperti minumnya onta. Bagaimana minumnya onta? 1 kali teguk itu langsung habis. Iya. 1 drum itu nggak pakai nafas. Itu onta. Pernah lihat onta minum antum? Itu onta kalau minum gitu. Onta itu kalau minum nggak pakai nafas. 1 drum itu bisa habis. Makan sama minumnya lebih banyak minumnya, itu onta.
Jadi kalau kita minum itu jangan sekali itu habis bernafas. Ya walakin isyrabu matna wa thulath. Minum itu 2 kali, ya 2 kali teguk berhenti atau 3 kali teguk berhenti. Ambil nafas dalam 1 gelas itu 3 kali atau 2 kali. Jangan langsung minum. Ya, itu kalau orang punya sesak nafas bisa kumat tuh sesak nafasnya. Iya, bisa kumat. Wasammu idza antum syaribtum. Dan sebutlah nama Allah jika kalian ingin meminum. Wahmadu idza antum rafa'atum. Dan pujilah Allah ketika antum melepas gelas tersebut. Ya. Ya. Memuji Allah. Ini hadis hasan an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu. Kita kan kalau majelis biasanya itu ada aqua satu-satu tuh. Ya kan? Tapi kalau di zaman Rasulullah SAW itu airnya muter, dan sampai sekarang masih dipraktekkan di Hadramut, masih begitu. Orang itu yang mudarris itu minum nanti muter ke kanan, muternya itu ke kanan jangan ke kiri. Ya apa saja itu muternya dianjurkan ke kanan. Hatta baca Quran tadarus itu ke kanan jangan ke kiri. Baca burdah juga ke kanan jangan ke kiri. Nah, ketika Rasulullah SAW minum, ya, bisyarabin fasyariba minhu, Rasulullah minum, wa an yaminihi ghulam. Di sebelah kanannya itu yang duduk anak-anak kecil, karena datang lebih dulu. Di antara anak kecil itu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas itu yang ketika sudah dewasa jadi sahabat min kibaris sahabah, dari salah satu sahabat yang golongan sahabat yang papan atas ibaratnya, sampai beliau dijuluki turjumanul Quran. Ahli tafsir dari kalangan sahabat itu Ibnu Abbas. Ahli tafsir dari kalangan sahabat itu Ibnu Abbas. Ya, min fuqaha'is sahabah. Pakar fikih dari kalangan sahabat itu Ibnu Abbas. Ya, kalau baca kitab-kitab fikih banyak pendapat-pendapatnya Ibnu Abbas. Ya, di bab akikah itu Ibnu Abbas punya pendapat orang kalau nggak mampu boleh akikah pakai ayam jago. Antum mau praktek, kalau yang kaya ya jangan, kalau yang miskin nggak apa-apa lah. Ya, daripada enggak sama sekali ya, paling enggak nyembelih ayam jago. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Tapi idza sahhatil hikayah anhu, itu juga kalau nagelnya benar, karena madhabus sahabat laisa bihujjah. Madhabnya sahabat itu nggak bisa untuk hujjah, mereka punya ini sendiri, nggak seperti a'immatul arba'ah, enggak. Nah, Ibnu Abbas ini min fuqaha'is sahabat. Ada 7 sahabat namanya Abdullah. Ibnu Mas'ud itu diantaranya. Itu semuanya, ya Ibnu Umar, itu semuanya Abdullah semua, al-abadilah as-sab'ah. 7 Abdullah dari kalangan sahabat itu semuanya orang-orang pintar dari kalangan sahabat. Ya. Ini diantaranya Ibnu Abbas. Beliau ketika kecil itu duduk di majelisnya Rasulullah itu di sebelah kanan, karena duduk lebih dahulu. Nah, di sebelah kiri itu orang-orang tua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Terus pamannya sendiri ya. Pamannya sendiri Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, itu paman-pamannya yang para pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu duduk di sebelah kiri. Sedangkan air ini kan dianjurkan apa? Tayamun ke kanan. Nah, Rasulullah itu mau mengedepankan yang tua, walaupun harus ke kiri dulu. Karena Rasulullah itu paling ihtiram dengan orang yang lebih tua dari beliau. Itu Rasulullah. Ini seorang nabi loh, seorang rasul, tapi yahtarimul kibar. Rasulullah itu betul-betul menghormati orang yang lebih tua dari beliau. Itu Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun Rasulullah lebih alim daripada mereka. Rasulullah lebih tahu tentang urusan agama daripada mereka. Tapi kalau umur mereka lebih tua, Rasulullah lebih menghormati. Ya, Rasulullah itu menghormati sekali kepada orang yang lebih tua. Makanya kita kalau sama orang tua itu, kalau kita mondok jadi orang alim, ya, kita lebih tahu agama daripada orang tua kita. Kalau kita sampai rumah, itu dilepas dulu. Kedimil adab, dahulukan adab dulu daripada ilmu. Walaupun orang yang lebih tua itu lebih tidak tahu daripada kita lebih tahu dari mereka, tapi tundukkan, ya, tundukkan ilmunya, jangan dipakai dulu, tapi ihtiram dulu, hormati dulu itu orang yang lebih tua dari kita. Begitu itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akhlak, ya ikhwan, akhlaknya beliau. Yang sebelah kanan itu anak kecil, sebelah kiri orang-orang tua. Rasulullah mau mengedepankan orang tua walaupun harus kiri. Tapi walaupun Rasulullah mau mengedepankan yang lebih tua, Rasulullah nggak langsung, nggak mentang-mentang oh saya nabi, oh saya rasul, jadi langsung aja. Karena al-amru biyadi, enggak. Urusannya itu urusan saya. Enggak. Rasulullah itu izin dulu dengan anak kecil. Itu akhlaknya Rasulullah sama anak kecil loh ini. Apa kata Rasulullah? Ya ghulam, ata'adhanu li an u'tiya haula. Wahai anak kecil, apa engkau izinkan aku beri ini minum bekasku kepada yang lebih tua dari kamu? Karena yang sebelah kiri lebih tua, jadi lebih muqaddam ala sibyan, lebih dikedepankan daripada anak-anak kecil. Tapi Rasulullah izin. Apa kata Ibnu Abbas? Anak kecil ini yang di samping kanan Rasulullah. La wallahi, demi Allah aku nggak rela. La uthiru binasibi minka ahadan. Aku tidak rela bekasmu itu kena orang lain dulu, ya Rasulullah. Harus aku dulu. Yang langsung bekasmu itu aku dulu, jangan orang lain. Maka Rasulullah berikan kepada anak kecil. Ini nuktah, satu titik di mana kita harus tiru. Coba kalau ada orang jualan, kemudian ada anak kecil datang, ya mungkin masih umur 14, datang ke warung beli, yang datang orang tua dilayani, terus anak kecil ini dibiarkan sama dia. Coba kita bayangkan kalau yang dagang itu Rasulullah, siapa yang dilayani dulu? Yang datang dulu anak kecil, walaupun anak kecil tapi dilayani dulu, itu min akhlaqi, itu akhlak Rasulullah. Jadi kita itu kalau baca sejarah Rasulullah SAW, la tatamanna an ta'ish fi zamanih. Kita nggak perlu berkhayal kita hidup di zaman Rasulullah, itu nggak penting. Hidup di zaman Rasulullah atau tidak itu nggak penting. Nggak perlu antum angan-angankan. Ya boleh antum mengangankan seperti itu, boleh, tapi nggak penting. Yang terpenting apa? Yang terpenting itu hidupkan Rasulullah di zaman ini. Itu yang paling penting. Kaifa ta'ish fil qarnil wahid wa 20. Bagaimana kita hidup di abad 21 ini dengan menghadirkan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah dalam rumah, bagaimana? Rasulullah dalam rumah bagaimana? Rasulullah, cara minumnya Rasulullah bagaimana? Cara wudhunya Rasulullah bagaimana? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada istri-istrinya, akhlak Rasulullah kepada anak kecil, akhlak Rasulullah ketika masuk pasar dengan pedagang-pedagang, dengan pengemis, ya, dengan orang anak-anak muda, dengan orang yang lebih tua. Nugot, ada titik-titik penting di mana kita harus meniru akhlak beliau. Jangan kita membaca sejarah Rasulullah itu mujarrad tasliyah, seperti kita baca hiburan, bukan. Wa ma arsalna min nabiyyin illa liyuta'. Kata Allah, aku tidak utus seorang nabi kecuali untuk ditaati, untuk ditiru. Uswah, untuk ditiru akhlaknya, untuk ditiru perangainya. Illa fi
majalil khususiyah, kecuali yang masuk dalam ranah khususiyah. Rasulullah menikah istri 12 ya kita nggak usah tiru. Ya. Satu aja ndak habis ya. Nah, kalau 4 boleh. Kalau mampu. Jadi begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditiru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir masalah minum sambil berdiri. Ini penting soalnya ya, sudah isya ya. Ya, lahza ya, sebentar ya. Sagaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas sagaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba wa huwa qa'im. Aku memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari air Zam-Zam. Fashariba wa huwa qa'im. Maka Rasulullah minum sambil berdiri. Boleh minum sambil berdiri, boleh. Malah kalau Zam-Zam minumnya sambil berdiri ya. Kemudian ata Aliun radhiyallahu an babar rahbah fashariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Maka Sayyidina Ali minum sambil berdiri. Maka beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakan seperti itu. Ya, kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'kul ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Kami minum sambil berdiri. Nah, di sini antum mungkin hafal minum sambil berdiri. Minum hafal doa minum sambil duduk. Hafal doa setelah minum, hafal apa enggak? Apa doa setelah minum? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hafal semua itu. Alhamdulillah. Setiap apa saja ya alhamdulillah. Doa habis minum. Apa doa habis minum? Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan wa la taj'alhu milhan ujajan bidunubina. Itu doa habis minum. Ya, doa habis minum itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ja'alal ma'a 'adban furatan, yang telah menjadikan air itu tawar dan menyegarkan. Wa la taj'alhu milhan ujajan bidunubiha. Dan jangan jadikan air itu air yang payuh, yang rasanya itu tidak enak. Jadi kinayah yang tercampur dengan dosa-dosa kita. Itu doa sambil. Nah, kalau minum sambil berdiri boleh. Tapi bisyarat. Jempolnya antum yang kaki digerakkan. Jempolnya kaki. Kalau minum sambil berdiri itu jempol kakinya digerakkan. Karena itu ada urat yang nanti bisa mengganggu pencernaan. Kalau minum sambil berdiri jempolnya nggak digerakkan. Ya, itu dalam keadaan darurat. Kita nggak bisa minum sambil duduk, harus minum sambil berdiri, maka jempolnya digerakkan, jempol kaki dua-duanya itu digerakkan gini. Terus doanya ditambahi. Apa doanya? Tadi alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan wa la taj'alhu milhan ujajan bidunubina. Ditambahi sholawat. Sholawatnya bagaimana? Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi syariba qa'iman wa qa'idan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ditambahi. Itu ana sami'tu min afwahir rijal. Saya enggak dapat nasnya, tapi saya dengar dari guru-guru saya, terutama Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau menganjurkan kalau orang minum sambil berdiri, doanya ditambahi sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi syariba qa'iman wa qa'idan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah terjauh dari segala penyakit. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun singkat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal malik, ni'mal maula wa ni'man nasir.